Assalamualaikum pemirsa masjidku, apa kabar pemirsa? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan hidayahnya kepada kita ya. Bertemu lagi di program Masjidku pemirsa. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu masjid yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Sragen. Masjid ini adalah salah satu masjid percontohan nasional pemirsa, di mana salah satu keunggulannya adalah pengelolaan dan manajemen masjid. Adakah yang sudah tahu? Nah, masjid tersebut adalah Masjid Raya Al-Falah Sragen. Kali ini kita sudah disambut oleh Pak Lutfi. Beliau adalah salah satu pengurus Masjid Al-Falah yang akan mengajak kita untuk berkeliling. Sebelumnya, kita bertemu dengan Ustadz Kusnadi Ikhwani dulu pemirsa, untuk tahu mengenai Masjid Al-Falah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Kusnadi Ikhwani, Takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen. Selain sebagai jadi takmir, adalah sebagai penulis dan founder Resto Geprek Group. Tujuan dari takmir sendiri agar masjid ini berfungsi melayani jamaah dan memberikan solusi, maka takmir masjid harus punya visi, harus punya misi. Sehingga ketika takmir masjid itu punya visi, punya misi, sehingga punya arah, tujuan 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, sehingga kita bisa menentukan goal apa yang mau diraih. Tentunya fungsi masjid adalah melayani jamaah, memberikan solusi bagi jamaah, bisa berbagi, bisa kontribusi, dan bisa menginspirasi. Kalau awal berdirinya Masjid Raya Al-Falah ini sejak tahun 1953. Namun saya sendiri diamanain untuk mengelola Masjid Raya Al-Falah ini sejak bulan April tahun 2016. Ya, sejak tahun 2016 inilah saya mencoba membuat terobosan-terobosan perubahan revolusioner dalam pengelolaan manajemen masjid. Sehingga saat ini bisa disebut masjid percontohan nasional, karena masjid buka 24 jam, masjid ramah musafir, masjid mengasuh umat. Sehingga perubahan-perubahan itulah yang saat ini banyak beberapa masjid untuk bagaimana melihat langsung perubahan yang signifikan yang terjadi di Masjid Raya Al-Falah. Awal untuk merubah masjid ini tidak semudah yang mungkin dilihat, terutama untuk menyamakan persepsi pemikiran di antara internal takmir itu sangat penting. Ketika di antara pemikiran para takmir itu belum satu visi, itu sangat susah untuk kita bisa untuk mewujudkan visi. Maka hal yang pertama kali, bangun organisasi. Jadi matangkan organisasi, struktur organisasi di ketakmiran. Terus langkah yang kedua, angkat imam tetap full timer masjid untuk mengasuh umat. Nah, sehingga kalau masjid ada imam tetapnya, tidak hanya sekedar imam sholat 5 waktu, tapi sebagai imam masyarakat, mengasuh umat, membimbing masyarakat. Nah, itulah akhirnya masjid ini bisa pelan-pelan sekarang bisa membantu beberapa permasalahan umat dan bagaimana pendampingan masjid di sekitar Masjid Raya Al-Falah.
program-program Masjid Al-Falah berkaitan dengan mengasuh umat. Contoh, ada yang saat ini biro konsultasi rumah tangga. Berarti seandainya ada sekitar Masjid Al-Falah atau dari manapun yang memiliki permasalahan rumah tangga yang kurang harmonis, bisa konsultasi ke Al-Falah. Biro konsultasi mustahil jomblo, berarti kan Masjid Al-Falah memfasilitasi yang saat ini belum menemukan jodohnya, bisa lapor ke Al-Falah. Biro konsultasi penyelesaian hutang, nah, ini kita membimbing, mengarahkan bagi jamaah atau siapapun yang saat ini kesulitan menghadapi mungkin tagihan bank dan sebagainya. Al-Falah mendampingi, memberikan penguatan secara pemikiran dan secara mental. Kajian seminggu itu ada 35 kegiatan. Contohnya, setiap habis Isya, setiap malam Senin ada kajian Ibnu Katsir. Terus ada kajian Bulughul Maram, ada kajian Tahsin, ada kajian Bukhari Muslim. Nah, ini adalah kajian-kajian sehabis Isya. Terus setiap sore ada kajian Tahsin juga untuk ibu-ibu muslimah. Ada TPA. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan remaja yang diasuh di Masjid Raya Al-Falah. Seminggu kurang lebih 35 kegiatan atau mungkin kajian. Kajian Suja ini baru berjalan kurang lebih 2 bulan. Apa sih kajian Suja itu? Kajian susu jahe di waktu habis subuh. Nah, ini dilakukan adalah pengasuhan jamaah tetap Al-Falah yang ngikutin subuh, ngaji Quran 2-4 lembar, habis itu tadabbur Quran. Nah, ketika tadabbur Quran ini kita keluarkan susu dan jahe. Diikutin snack, bisa getuk, bisa pisang godok, bisa entik godok, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk memberikan hadiah dan kegembiraan bagi jamaah yang ngikutin kajian Suja. Dilakukan sampai suruh. Nah, ini rata-rata pesertanya bapak-bapak ya, dan ada beberapa anak muda yang memang sudah menjadi engagement, loyal untuk mengikuti kajian Suja setiap hari Senin sampai hari Minggu. Kajian pejuang nafkah ini diinisiasi awalnya adalah supaya para pejuang nafkah, penjual, pedagang kaki lima di seputaran Al-Falah, Grab, Gojek, tukang parkir, pemulung, atau siapapun itu supaya mau datang ke masjid, maka hadir di hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 atau setengah 10. Awalnya hanya ikutin pengajian pelan-pelan ya, dengan kita kasih daya tarik, kasih beras 2 kilo, telur, minyak, dan gula. Sehingga ini menjadi daya tarik. Dan saat ini walaupun tetap kita kasih beras dan telur saat ini, sekarang zamannya dari 130, sekarang sudah 140. Maka untuk mengajak umat ke masjid harus digembirakan dengan dikasih hadiah. Nah, ini dia pemirsa, ATM beras untuk pembagian beras kepada para pejuang nafkah atau warga yang memerlukan. Di bagian belakang masjid terdapat tempat musafir yang disediakan dari Masjid Al-Falah untuk para musafir beristirahat. Tempat istirahat ini terpisah antara putra dan putri ya. Setiap hari untuk jamaah yang ada di luar, ya, di halaman itu disiapkan teh jahe gratis 24 jam, air mineral juga gratis 24 jam.
siapa saja boleh ngambil, bahkan nggak harus sholat dan berjamaah di masjid, boleh ngambil air minum secukupnya. Kalau UMKM itu memang dibina sama bagian pembinaan, yaitu Pak Lutfi, Mas Dodo. Ini membina UMKM, dibimbing agar dia cinta ke masjid, cinta ke Quran. Untuk makanan dan sebagainya, saat ini sudah ada donatur tetap. Setiap saat dikirim dari luar kota juga, tidak hanya dari Sragen, mengirim 200-300 porsi makan gratis setiap hari, kecuali hari Senin dan hari Kamis. Sehingga ada tempat nongkrong supaya orang nyaman, ya. Di masjid itu membuat orang ini senang, ada wifi, ada teh jahe, ada minuman mineral, ya tinggal pilih. Bahkan sekarang ada minuman beras kencur, ya, kunyit asam dan sebagainya. Kalau ini memang dari usaha dari beberapa abdi dalam sehingga untuk meningkatkan pendapatannya. Ada mural, tulisan-tulisan yang menarik. Ini memang sengaja adakan event mural. Siapa saja boleh membawa peralatannya, membawa catnya, membawa papannya, sehingga dia bisa mengekspresikan seninya yang ada jiwanya, sehingga anak-anak muda itu kita tampung, kasih ruang, kasih panggung, sehingga anak muda semakin cinta ke masjid. Air yang sudah ada di Masjid Al-Falah ini diproduksi sendiri pemirsa. Salah satu alat produksinya ada di sini, sehingga kebutuhan air minum masjid dapat dipenuhi sendiri, bahkan juga didistribusikan bagi yang memerlukan. Masjid Al-Falah memproduksi air minum, di samping di depan itu gratis, tapi bagi jamaah yang pengen untuk membantu badan usaha milik Masjid Al-Falah bisa bergabung, bekerja sama, namanya air galon disuplai dari Masjid Al-Falah. Itu tinggal pesan bagian badan usaha milik masjid. Nah, badan usaha milik masjid ini juga ada beberapa hal, kopiah yang saya pakai ini, baju, gamis, ada buku. Ini adalah produk-produk dari kita membina UMKM yang kita tumbuhkan dari jamaah Masjid Raya Al-Falah. Nah, saat ini yang bisa saya sampaikan, masjid saat ini adalah darurat media. Hampir bisa dikatakan sedikit sekali masjid yang peduli sama media. Sehingga Masjid Al-Falah kita kirimkan timnya untuk belajar media ke Yogyakarta. Dan alhamdulillah sudah berjalan setahun ini. Saat ini anak-anak muda yang khusus fokus menangani media. Ada yang bagian video, ada yang bagian desain,
ada yang bagian hanya ngediting dan sebagainya. Ada 5 orang yang memang fokus menanganin media di Masjid Raya Al-Falah. Masjid tanpa media ya tidak akan dikenal di mana-mana. Bahkan donatur yang datang di Al-Falah kebanyakan dari media yang dikelola sama anak-anak muda di Masjid Raya Al-Falah. Pengelolaan keuangan di Masjid Raya Al-Falah saat ini diserahkan oleh lembaga profesional yaitu Layismu. Kenapa? Supaya apa? Transparansi, akuntabilitasnya, bahkan di audit eksternal kita bisa menyajikan data kepada donatur dan kepada seluruh jamaah. Kalau tidak dikelola profesional dengan waktu sisa, tenaga sisa dan nggak kompeten dalam hal keuangan, nanti kasihan. Daripada besok diaudit di akhirat, maka lebih baik takmir menyerahkan kepada lembaga profesional yang berizin kepada Layismu. Sehingga kapan saja bisa dilihat proses progres laporan keuangan Masjid Raya Al-Falah. Kalau takmir di Al-Falah tidak digaji, tapi mengangkat badan eksekutif masjid atau badan pelaksana harian masjid. Ini yang digaji. Untuk bersih-bersih kita tenderkan dan kita serahkan sebagai outsourcing perusahaan yang memang biar dikelola secara profesional. Sehingga kalau masjid ini dikelola profesional, bisa bersih, bisa memberikan pelayanan yang nyaman bagi jamaah, insya Allah umat Islam akan betah dan cinta ke masjid. Dan semuanya tentunya dikasih bisyarah ataupun gaji. Nah, saat ini memang mazhab yang dilakukan Masjid Al-Falah seperti Masjid Jogokaryan, saldonya 0, bahkan minus. Kenapa? Karena hampir setiap saat muncul ide baru. Mobil ambulan ini memang ada 2 unit. Yang satu memang di standby di Al-Falah, yang satu ada di klinik Aisyah. Tujuannya apa? Untuk melayani jamaah. Nah, waktu itu kenapa muncul ide ini? Di depan Masjid Raya Al-Falah ada yang tabrakan, ketika menghubungi pihak ambulan di luar terlalu lama, sehingga dari jamaah yaitu Pak Zainuri langsung merespon, lebih baik Masjid Raya Al-Falah memiliki ambulan sendiri, sehingga dari jamaah ada yang wakaf untuk membelikan ambulan. Jadi khotbah Jumat ya kita rangkul dari berbagai ormas supaya apa ya, kita ramah semuanya, kita adalah satu kesatuan ya, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nggak harus membeda-bedakan. Nanti kalau masjid masih terkutat perbedaan fikih ya, itu nanti masjidnya akan tumbuh. Maka kita di Al-Falah kita rangkul dari berbagai macam organisasi. Pengelolaan masjid seperti ini, satu, pertama kali saya langsung berkunjung ke Masjid Jogokaryan. Bagaimana Masjid Jogokaryan yang sudah menjadi ikon, banyak dikunjungi berbagai masjid untuk belajar manajemen masjid. Beberapa takmir saya ajak ke sana, saya duplikasi ATP, amati, tiru, pelak. Yang kedua, saya langsung berkunjung ke Bogor, yaitu Al-Zikro, terus ke Darut Tauhid di Agim, terus ke Kapal Munjalan, ke Ismuya Pontianak, bahkan langsung ke Malaysia, ke Turki, ke Mekah, ke Madinah. Dari semua rangkaian saya studi banding itu, akhirnya saya kerucutkan Masjid Raya Al-Falah adalah masjid
musafir, yaitu masjid para singgahnya para musafir, karena di sekitar sini nggak ada RT, nggak ada RW, nggak ada masyarakat, sehingga di sini adalah para musafir. Ada masjid musafir, masjid perumahan, masjid negara, masjid perkantoran, masjid sekolahan, dan lain sebagainya. Maka Al-Falah adalah masjid musafir. Contoh masjid binaan Masjid Raya Al-Falah. Satu, kayak Masjid Pecing, di Masjid Taqwa Pecing yang ada di Sragen, kurang lebih jaraknya juga sekitar 1,5 kilo. Apa yang dilakukan pembinaannya adalah membina takmirnya, bagaimana takmir ini bisa melayani jamaah yang ada di RW di warga Pecing tersebut. Dan alhamdulillah selama setahun ini, saat ini Masjid Pecing sudah bisa memberikan pelayanan ngaji bersama, jamaah habis maghrib ngaji bersama, habis subuh juga ngaji bersama. Terus ada di Masjid Putatan. Putatan itu di Sragen juga. Ada masjid di Candi Asri. Bahkan di Solo ada Masjid Nur Mirah, Istiqomah, Miftahul Jamah, Miftahul Janah, Masjid Furqon. Ini adalah masjid-masjid binaan bagaimana membangun struktur organisasi agar masjid bisa melayani jamaah. Masjid tidak hanya berfungsi untuk sholat 5 waktu, tapi masjid bisa memberikan pelayanan permasalahan problematika umat. Masjid Raya Al-Falah saat ini juga mendampingi ke masjid-masjid yang memang mengusulkan agar masjidnya itu diimamin dari Imam Masjid Raya Al-Falah. Ada di Masjid Gemolong, Gondang, masjid-masjid sekitar Al-Falah, Masjid Solihin, Masjid Pecing, Masjid Putatan. Ini adalah binaan-binaan ketika masjid-masjid ini mengusulkan untuk dikirim masjid imam dari Al-Falah, maka Al-Falah tentunya berbagi dengan imam-imam yang saat ini bertugas di Masjid Raya Al-Falah. Ya, karena seleksi di Al-Falah itu paling tidak hafal 15 juz, tapi rata-rata sudah hafid Quran, sehingga secara bacaannya, tartil, tahsinnya, nadanya lebih enak, sehingga ketika dikirim ke daerah itu tentunya berbeda, sehingga jamaah itu lebih senang ketika didatangkan imam-imam dari Al-Falah. Nah, selain mengimami masjid, kita juga membina rumah Quran yang ada di masjid-masjid tersebut. Apa sih rumah Quran ini? Tujuannya adalah untuk membantu masjid tersebut yang saat ini masih minim para ustadz pengajar Al-Quran. Maka Imam Al-Falah membimbing rumah Quran yang ada di masjid-masjid tersebut. Biasanya seminggu pertemuannya 3-4 kali. Dan rata-rata yang belajar Al-Quran umurnya di atas 40 tahun, bahkan ada yang 60 tahun, 70 tahun. Saat ini Masjid Raya Al-Falah ke depan fokusnya adalah
mengasuh masjid-masjid yang pengen diasuh. Harapan saya, pesan saya bagi takmir-takmir masjid yang lain, mestinya seharusnya kalau masjid dikelola dengan serius, masjid dikelola dengan sungguh-sungguh, tidak hanya waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa, saya yakin, seyakin-yakinnya masjid itu akan berubah jadi makmur. Masjid akan dicintai oleh umat Islam. Masjid akan dicintai oleh berbagai macam orang. Sehingga apa? Masjid melayani jamaah. Masjid mencintai jamaah. Masjid kontribusi, masjid solusi, masjid bisa memberikan sesuatu kepada jamaah, memakmurkan jamaah, sehingga masjid bisa menginspirasi jamaah. Ayo bareng-bareng, saya siap menemani untuk tumbuh bersama, untuk bagaimana masjid bisa kontribusi kepada umat Islam dan kepada sesama manusia. Terima kasih. Bagaimana pemirsa? Masjid Al-Falah ini sangat menginspirasi ya. Banyak kegiatan dan program-program yang menghidupkan masjid. Untuk pemirsa yang ingin bertanya lebih lanjut atau ingin mengikuti kegiatan di Masjid Al-Falah Sragen, pemirsa bisa datang langsung ke masjid ini. Tepatnya berada di pusat Kabupaten Sragen atau di Jalan Utama Sragen atau Jalan Raya Ngawi Solo. Sekian pemirsa episode Masjidku kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode Masjidku berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.